udah lahiran ya kan, jadi pengen cepet-cepet selesai aja sih. Kak, itu mungkin Aku sendiri pribadi, kalau aku memang pertama-tama aku yang mau apa namanya untuk mempertahankan rumah tangga, tapi udah kesininya aku ngeliat tingkah lakunya dia apa segala macem, aku nggak mau pertahanin. Tapi dari pihak sananya yang selalu menunda-nunda, kayak misalnya aku lagi di Bali nih dan besok harus sidang cerai, terus aku berangkat kan dari Bali ke Jakarta, sampai akhirnya pas udah last minute 30 menit mau sidang ternyata ditunda dari pihak dia. Terus kayak kemarin juga untuk kesimpulan dari pihak aku kooperatif, datang lawyer dari sananya nunda lagi gitu. Jadi nggak tahu kenapa, maksudnya kenapa dia yang gugat cerai, kenapa diperlambat gitu aja sih. Aku agak-agak aneh aja sih, maksudnya maunya apa sih kok. Kalau aku mau bahagia jangan dibikin lama-lama kayak gini lah. Aku juga kan mau bahagia lahir batin. Makanya aku udah di titik lelah dan udah maksudnya sangat mengganggu aktivitas aku banget ya, kegiatan aku sehari-hari. Kayak misalnya ya itu yang tadi aku bilang, aku harus lagi di luar kota, aku harus balik ke Jakarta cuma untuk sidang tapi akhirnya ditunda. Kan itu kayaknya mempermainkan aku banget ya. Aku juga kan perempuan, punya perasaan, udah cukup lah nyakitin akunya, jangan sampai sudah digugat cerai masih disakitin lagi. Emangnya kamu kurang cukup nyakitin aku kemarin-kemarin gitu loh. Jadi sedikit kami meluruskan Pak, untuk kami memang bertemu dengan Mbak Heni dalam proses untuk gugatan harta gonogini atau harta bersama, dikenal dengan harta bersama. Kalau setelah kami mendengar penuturan dan penyampaian dari Mbak Heni tentang proses gugatan cerai yang memakan waktu yang panjang, itu kami juga kaget. Biasanya dalam hukum acara itu ya paling lama 6 bulan ya, paling lama 6 bulan. Tetapi kan memang ada proses mediasi kemarin yang sempat lama, dan menurut informasi dari Mbak Heni ini tinggal dekat lagi, sudah di ujung, sebentar lagi selesai. Sudah diberi kesempatan pada tanggal 4 Februari kemarin, pihak Mbak Heni melalui lawyernya udah menyampaikan kesimpulan. Nah, tinggal kebetulan dari pihak Mas Rio itu belum menyampaikan kesimpulan dan ditunda sampai tanggal 25. Bila mana tanggal 25 yang bersangkutan tidak menyampaikan kesimpulan, tentu saja majelis hakim akan mengambil tindakan lain yang menurut majelis hakim itu adalah merupakan sesuai dengan hukum acara, yaitu akan segera memutus perkara yang bersangkutan. Jadi kami juga berharap, tetap kami sangat menghormati proses hukum yang sementara berjalan, dan itu biarkan sementara itu jalan, kita hormati prosesnya, sama-sama kita patuh pada hukum, dan kami tinggal menunggu proses selanjutnya, yaitu gugatan harta bersama atau harta gonogini, dan itu akan kami sampaikan pasca setelah putusan pengadilan gugatan cerai tersebut keluar gitu. Dan Mbak Heni maunya cepat gitu. berarti per kapan Bang bisa dipercepatnya gitu Bang? Kalau untuk gugatan cerai, gugatan perceraian pada masuk fase kesimpulan kemarin tanggal 4 dan tanggal 25 nanti, kemungkinan minggu berikutnya. Kami berharap bulan ini bisa segera keluar keputusan hukum, sehingga Mbak Heni bisa bebas dan bisa menentukan jalan hidupnya tersendiri. Setelah pasca keputusan baru kami akan melakukan tindakan hukum untuk mengajukan gugatan harta bersama. Kalau setelah selesai ketok palu sih, saya pengennya buru-buru mendapatkan pendamping hidup ya. Kalau kemarin kan saya mencari suami, kalau sekarang saya mencari teman hidup ya. Maksudnya kalau teman hidup itu kan bisa menjadi semuanya gitu, menjadi sahabat, kakak, adik gitu, menjadi orang tua, menjadi pokoknya semuanya lah gitu, yang bikin saya nyaman gitu, yang mencintai saya dengan segala kekurangan saya, bukan kelebihan saya. Saya juga mau bahagia lahir batin, yang bisa kerja bareng sama saya, yang akhlaknya baik, agamanya baik. Bukan, kalau mainnya saya melihat agamanya saja yang baik, tapi akhlaknya saya tidak lihat gitu. Dan dari yang bibit bebek bobotnya yang bagus, pokoknya yang sejalan sama saya sampai tiljana sih, saya pengennya kayak gitu sih, biar bisa bisnis bareng sama saya sih. Maksudnya semuanya saya menjadi makmumnya, dan saya mendapatkan imam yang baik, imam yang soleh, dan kemarin menjadi pelajaran buat saya ya, yang sangat berharga banget sih, dan mudah-mudahan nggak akan terulang lagi.
Kak Nay hari ini kan ada Kak Sandi juga nih kemarin kakak di Bristol. Mungkin bisa dikenalin mungkin sebagai apa hari ini Kak Sandi? Kalau Kak Sandi itu support aku banget ya, maksudnya Kak Sandi kan artis senior ya, dan Kak Sandi juga mempunyai cast dan background sorry to say gitu yang sama dengan Rio gitu. Dia pernah kesandung masalah narkoba tapi baru 1 kali, dan terakhir. Oh ya, pertama dan terakhir ya Kak ya pertama dan terakhir. Dan saya melihat Kak Sandi memang mau berubah, dan dia selalu minta support sama saya gitu, dan aku pun sama minta support dari Kak Sandi karena Kak Sandi orangnya wise banget ya, lebih dewasa dan lebih tua dari aku juga gitu secara umur. Jadi aku berpikir oh ya, orang kayak Kak Sandi ini harus dirangkul, harus disupport, harus diberikan kesempatan gitu, karena manusia itu kan bisa berubah ya gitu, tapi jangan mengulangi kesalahan yang sama gitu. Dan aku nyaman sama Kak Sandi, aku ngerasa kayak kayak ngerasa ada Kak Sandi, hidup aku lebih happy lagi, aku bisa ketawa-tawa, aku bisa melihat dunia lagi. Aku traumatik, aku agak-agak hilang sedikit gitu ya, tapi kan lebay nggak tahu bisa ngeliat dunia, kan udah ngeliat kemarin ya. Bukan, maksudnya kalau kemarin kan aku setiap kali bercerita di depan kamera, di belakang kamera aku selalu nangis. Begitu ada Kak Sandi, aku udah mulai bisa happy gitu, maksudnya aku bisa kerja bareng sama dia, enjoy. Tapi saya pelawak yang serius loh. Enjoy gitu, jadi ya baru sekarang sih sampai saat ini masih jadi teman deket aja sih. Kalau misalnya nanti ada jodohnya, Allah berkehendak ya kenapa tidak gitu. Semuanya itu kan karena Allah ya, bukannya karena nafsu ataupun karena apapun ya.